Aisyah minta doa, putrinya minta doa, Abu Bakar juga minta doa sama Nabi SAW. Alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca ketika aku salat. Minta doa, putrinya minta doa, disuruh minta maaf. Bapaknya minta doa, disuruh minta ampun sama Allah. Bayangin. Disuruh mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Abu Bakar, kau ini yang dijamin masuk surga. Masuk surga Abu Bakar saja. Tapi disuruh baca doa, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Itu Abu Bakar. Bagaimana dengan kita, yang sebagian kita mengatakan, Ustadz, anak ini setelah hijrah banyak tertimpa musibah, Ustadz. Banyak cobaan dan ujian. Apa dikarenakan dosa-dosa anak yang masa lalu, Ustadz? Anak katakan sama dia, emangnya antum sudah berhenti berbuat dosa? Iya. Antum bicara dosa antum cuma yang lalu. Sejak antum hijrah sudah nggak ada dosa antum. Nol. Sudah jadi orang baik antum. Nggak pernah menyentuh dosa. Abu Bakar jemaah. Disuruh mengatakan aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Maka ketika antum mengatakan musibah datang silih berganti, boleh jadi karena dosa masa lalu dan dosa sekarang. Dosa sekarang. Kita nggak berhenti berbuat dosa. Maka kenapa Nabi SAW mengajarkan itu kepada Abu Bakar? Itu pesan buat kita semuanya. Untuk tidak ujub dengan dirinya. Tidak merasa sudah soleh, sudah baik. Ana mungkin sudah sekarang jadi panitia kajian. Ana udah nggak riba. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti antum bersih dari dosa. Banyak dosa kita. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Faghfirli, ampuni aku, ya Allah. Maghfiratan min indik, ampunan dari sisimu. Warhamni, kasihi aku, ya Allah. Jadi sama sekali nggak ada bangga dengan perbuatannya, bangga dengan kesolehan dan perjuangannya, bangga dengan pengorbanan, nggak ada. Dan itu yang harus ditanamkan di diri kita, bahwa kita punya dosa banyak. Innaka antal ghafur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, dan karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Siapa yang hari ini belum berbuat dosa atau tidak berbuat dosa? Siapa yang sejak hijrah dia berhenti berbuat dosa? Nah, ahibati fillah, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, As-Siddiqah bintus Siddiq,
istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai. Beliau mengatakan kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in adraktu ayya lailatin lailatul qadar." Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku dapat malam Lailatul Qadar? Aku baca apa? Subhanallah syama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Di malam Lailatul Qadar disuruh minta ampun. Di malam terindah sepanjang masa itu malam Lailatul Qadar. Ada satu malam di 10 akhir Ramadan. Hanya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu kalau dapat itu, engkau minta ampun sama Allah. Minta maaf. Katakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Secara tidak langsung Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada Aisyah, itu kesempatan besar engkau untuk minta maaf sama Allah, karena engkau banyak dosanya. Itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan bapaknya? Bapaknya Aisyah radhiyallahu taala anha yang dijamin masuk surga, yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah berbuat baik kepada kami melainkan kami sudah balas, illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar, Allah yang akan balas dia. Dari baiknya Abu Bakar. Kalau bicara ibadahnya jangan ditanya. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan di majlis bersama para sahabatnya, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa yang pagi ini puasa? Kata Abu Bakar, ana. Tanya lagi, siapa yang hari ini sedekah kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar, ana. Tanya lagi yang ketiga, siapa yang hari ini membesuk orang sakit? Kata Abu Bakar, ana. Tanya lagi, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar, ana. Nabi tanya, dijawab. Majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah hal-hal itu terkumpul di satu orang melainkan orang itu akan masuk surga. Abu Bakar kalau sedekah jangan ditanya. Umar hanya mampu setengahnya. Ingin mengingatkan kembali, kalau bicara sedekah, antum jangan pernah melihat yang diberikan, tapi lihatlah yang disisakan. Antum sedekah 100.000, banyak gak 100.000? Tapi antum tinggal 1 M, sedikit lah. Antum sedekah 1 juta, banyak 1 juta. Tapi antum tinggalkan 1 M. Berapa persen yang antum sedekahkan? 0,01. Sedikit, nggak sampai 1% gitu saudara. Boleh jadi yang di sebelah antum sedekah 5.000, itu 50%. Lebih banyak dia, karena yang dia sisakan 5.000. Mungkin dia datang ke sini, dia cuma punya uang 10.000, bas itu uang dia. Dia bentar lagi pulang mau kerja, mungkin dia ojek online, mudah-mudahan dapat rezeki ya Allah. Ketika dia dapat
punya uang 10.000, bas uang dia hanya 10.000, nggak ada di ATM, nggak ada di mana, cuma 10.000. Alhamdulillah bensin sudah ada, kata dia. Kemudian dia sedekahkan 5.000. Berapa yang dia sedekahkan? Setengah dunia dia. 50%. Makanya jangan pernah berkecil hati ketika antum sedekah sedikit nominalnya, tapi banyak persentasenya. Abu Bakar bawa fulusnya semuanya, dia sedekahkan. Ketika kalau tadi Aisyah minta doa, putrinya minta doa, Abu Bakar juga minta doa sama Nabi SAW. Alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca ketika aku salat. Apa doanya? Siapa yang ingat? Ana kasih hadiah. Nah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba faghfirli. Apa tambahannya? Maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Ana kasih hadiah buat antum. Nah, mudah-mudahan berangkat haji yang lengkapin juga ana kasih hadiah. Mudah-mudahan berangkat haji dan umrah antum itu. Yang lainnya juga jamaah ya. Ana mau bagi ini tapi harus mati ini orangnya jamaah. Karena urusan warisan kalau itu berangkat haji. Nah, jamaah rahimakumullah. Minta doa, putrinya minta doa disuruh minta maaf. Bapaknya minta doa disuruh minta ampun sama Allah. Bayangin jemaah. Disuruh mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Abu Bakar kau ini yang dijamin masuk surga. Masuk surga Abu Bakar saja. Tapi disuruh baca doa, ya Allah sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Itu Abu Bakar. Bagaimana dengan kita jemaah? Yang sebagian kita mengatakan, Ustadz, anak ini setelah hijrah banyak tertimpa musibah, Ustaz. Banyak cobaan dan ujian. Apa dikarenakan dosa-dosa anak yang masa lalu, Ustaz? Anak katakan sama dia, emangnya antum sudah berhenti berbuat dosa? Iya. Antum bicara dosa antum cuma yang lalu. Sejak antum hijrah sudah nggak ada dosa antum. Nol. Sudah jadi orang baik antum. Nggak pernah menyentuh dosa. Abu Bakar jemaah. Disuruh mengatakan aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Maka ketika antum mengatakan musibah datang silih berganti, boleh jadi karena dosa masa lalu dan dosa sekarang. Dosa sekarang. Kita nggak berhenti berbuat dosa. Maka kenapa Nabi SAW mengajarkan itu kepada Abu Bakar? Itu pesan buat kita semuanya. Untuk tidak ujub dengan dirinya. Tidak merasa sudah soleh, sudah baik. Ana mungkin sudah sekarang jadi panitia kajian. Ana udah nggak riba. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti antum bersih dari dosa. Banyak dosa kita. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli. Ampuni aku ya Allah. Maghfiratan min indik. Ampunan dari sisimu. Warhamni. Kasihi aku ya Allah. Jadi sama sekali nggak ada bangga dengan perbuatannya, bangga dengan kesolehan dan perjuangannya, bangga dengan pengorbanan, nggak ada. Dan itu yang harus ditanamkan di diri kita, bahwa kita punya dosa banyak. Innaka antal ghafur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih.
Ahibati fillah, dosa itu ada 3 macam. Dosa yang tidak diampuni, dosa yang Allah tidak akan tinggalkan. Ada dosa yang Allah akan ampuni. Dosa yang tidak diampuni kita tahu namanya syirik. Oke, kalau ada satu permasalahan, kemudian para ulama menjelaskan itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan atau itu kesyirikan, lalu antum mendengarkan, tapi ada ulama lain mengatakan nggak apa-apa, antum tinggalkan. Karena beresiko kita kalau ngerjakan itu. Kalau ternyata itu kesyirikan, kita nggak akan pernah diampuni sama Allah. Yang kedua, dosa yang Allah tidak akan tinggalkan, dosa yang berkaitan dengan manusia. Kita ini kadang-kala menyakitin pasangan hidup kita, tapi kita merasa itu nggak dosa. Bapak-bapak sering disakitin sama istrinya? Ana tanya lagi. Bapak-bapak sering disakitin sama istrinya? Ya, ada yang sering, ada yang jarang. Nah, iya, karena kenapa Anda sampaikan ini? Kadang-kala orang berpikir KDRT itu selalu dari suami. Dari suami. Boleh jadi KDRT itu dari istri. Tapi tadi nggak merasa. Kenapa kebanyakan wanita itu di neraka? Boleh jadi dia sholat 5 waktu, kajian sepekan 7 kali, sehari 3 kali, 21 kali kajian dia. Nah, tapi Nabi SAW tidak membicarakan itu, bukan karena itu. Perempuan itu banyak di neraka, yukthirna la'an, lisannya pedes. Betul ibu-ibu? Bapak-bapak, Anda tanya ibu-ibu, bapak-bapak yang jawab. Yukthirna la'an, banyak memaki, melaknat, mengumpat. Ya memang itu ujiannya mereka. Ujian perempuan itu di perasaannya. Ketika dia sakit hati, kadangkala lupa dengan akalnya. Lisannya yang akan menyakiti, mengumpat. Baru nanti dia sadar. Maka hati-hati dengan dosa itu. Itu dosa sama orang ya. Karena kita melaknat orang lain, mengumpat orang lain, menyakitin orang lain. Kadangkala anaknya sendiri. Ini nggak bicara sama suami aja, kadang-kadang anaknya. Dia doakan keburukan. Padahal kata Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Jangan kalian mendoakan keburukan kepada diri kalian. Tidak pula untuk anak-anak kalian, jangan. Orang itu, ya namanya hidup ujian. Kadang-kadang dia disakiti sama anaknya. Anaknya nggak nurut, ada anaknya mungkin yang membantah. Yang akhirnya orang tua nggak kuat kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dia keluarkan. Itu penyakit perempuan. Yang kedua, wayakfurnal ihsan. Dia kufur sama pasangan hidupnya dengan kebaikan-kebaikannya. Kufur dia. Akan ada hisabnya pada hari kiamat. Sama juga. Ada suami-suami yang suka memaki istri. Dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Tidak memenuhi hak-hak istrinya. Ingat, itu dosa nggak akan ditinggalkan sama Allah. Artinya urusan sesama manusia Allah akan selesaikan. Dosa yang ketiga yang urusan sama Allah. Selain dosa syirik, Allah kalau mau ampuni, ampuni. Gak ada urusan sama orang. Allah akan ampuni. Tapi kalau sudah sama manusia, nggak bisa. Sampai Allah akan tegakkan keadilan. Buat
binatang. Nanti akan ada domba-domba yang bertanduk, yang menanduk kawannya yang nggak punya tanduk. Allah akan tegakkan keadilan. Semua akan merasakan keadilan. Maka bicara dosa tadi, hendaklah kita memperhatikan. Kemudian dosa itu ada dua, kalau dilihat dari sisi besar dan kecilnya. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dosa besar itu jadi kecil kalau kita tobat dan beristighfar. Dosa kecil itu bisa jadi besar kalau kita terus-terusan dan tidak berhenti. Kalau antum lihat gunung itu kumpulan kerikil sebenarnya. Ada orang karena sudah ngaji pinter, sudah bisa memilah-milah antara dosa besar dan dosa kecil. Dia sudah pintar, oh ini dosa kecil, amanlah. Dosa kecil. Tahu-tahu sudah semasjid. Dosa kecil, jangan. Nabi alaihi salatu wassalam di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Kalian hindarin dosa-dosa yang diremehkan. Fa innama mathalu muhaqqaratiz dzunub, permisalan dosa-dosa yang diremehkan tadi, dosa kecil yang diremehkan, kamathali qaumin nazalu batna wadin faja'a dha bi'ud wa ja'a dha bi'ud. Seperti orang satu kafilah yang mereka singgah di perut sebuah lembah, lalu mereka mau masak. Yang ini membawa satu ranting, yang ini bawa satu ranting, kemudian mereka bikin api, hatta hamalu ma amdaju bihi khubzahum. Mereka kumpulkan kayu-kayu yang bisa digunakan untuk membakar dan memasak roti mereka. Kita bisa dibakar di neraka dengan dosa-dosa kecil itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inna muhaqqaratiz dzunub mata yu'khad biha sahibuha tuhliku. Dosa-dosa yang diremehkan itu kapan Allah menghukum pelakunya, binasa dia. Maka hati-hati. Kalau kita setelah ngaji, kita sudah pinter, kita udah faham, jangan diteruskan. Siapa yang gak berbuat dosa? Semua berbuat dosa. Tapi hendaklah segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW dalam hadis riwayat Tabrani mengatakan, ma min abdin mu'minin illa walahu dzambun. Tidak ada satupun hamba yang beriman melainkan dia punya dosa. Dosanya dua modelnya. Dzambun ya'taduhul faina ba'dal faina. Ada dosa yang dia kerjakan, kemudian dia berhenti, dia kerjakan, dia berhenti, dia kerjakan, dia tobat. Ada model kayak gitu. Wa dzambun huwa alaihi muqim la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Ada lagi model kedua dosa yang dia kerjakan terus dia mukim di sana di dosa itu, dari dia tidak tinggalkan dosanya sampai dia meninggalkan dunia. Ada. Tapi semua berbuat dosa, modelnya gitu cuma. Innal mu'min khuliqa mufattanan. Orang beriman itu diciptakan difitnah sama Allah, dikasih ujian. Jadi iman ini berdampingan dengan fitnah, dengan ujian. Ketika antum beriman kayak tadi orang yang hijrah, akan datang ujian kepada dia. Innal mu'mina khuliqa mufattanan tawwaban nasiya. Tapi dia suka bertobat gitu loh. Namun dia sering lupa. Diuji, dia suka tobat, tapi dia juga pelupa. Makanya kenapa kajian ini diadakan?
Kenapa khutbah Jumat itu tiap pekan? Terus diingatkan. Karena tadi mukmin itu pelupa. Idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan dia jadi ingat. Sadar dia. Oh iya. Oh iya. Maka perlunya kita hadir kajian itu walaupun kita sudah tahu. Kadang-kala kita tahu loh ini kajian Ustadz sudah tahu. Karena kapan hari kajian sama Ustadz Fulan sama kayak gini. Kajian sama Ustadz Fulan sama kayak gini. Ya sama, kalau Ustadz itu datang kajian baru, bid'ah berarti Ustadz itu. Kajiannya Ustadz ini semuanya ya sama lah. Emangnya antum mau ganti Qur'annya? Nggak ada, semua Ustadz akan pakai dalil dari Qur'an. Dalilnya dari qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Tapi kita itu memang pelupa, harus ikut kajian lagi, datang kajian lagi. Nanti tafsir Al-Fatihah. Udah tiap hari anak baca Al-Fatihah. Iya. Antum tapi hadir agar antum diingatkan kembali. Tafsir juz amma. Udah dulu anak sama Ustaz Fulan terus. Lu datang jamaah. Karena kita tadi khuliqa mufattanan tawaban nasiya. Pelupa, suka lupa. Jangan itu ustadznya dia lupa. Anak kadang-kala nyampaikan hadis umpamanya. Tahu-tahu aja Ustadz ingat waktu itu nyampaikan ini. Yang mana ya? Lu ustadznya aja lupa. Apalagi jamaahnya. Oh beda lah Ustadz. Kalau jamaah ini kayak alat perekam Ustadz. Makanya nggak ada jamaah bawa buku lagi sekarang Ustaz. Mereka sudah ada merekam. Ya mungkin ya beda generasi sekarang. Kalau generasi dulu anak lihat bawa kitab nulis ya. Sekarang yang bawa buku berapa orang? Oh iya. Nah setelah antum ingat tolong diingatkan yang lain. Yang antum catat antum bagi sama yang lainnya. Antum bagi. Kalau temannya tadi umpamanya setelah antum catat temannya nggak catat, dia izin, boleh anak foto? Boleh, nggak apa-apa. Fadhal. Mudah-mudahan manfaat. Ya nggak apa-apa. Ini sebagai bentuk kita membagikan faedah yang kita dapat ketika kajian. Jadi perlu namanya peringatan. Maka kita saling mengingatkan. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang manusia yang dia benar-benar berada dalam kerugian, innal insana lafi khusrin. Allah menyebutkan empat kriteria mereka tidak merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Mereka beriman, mereka beramal soleh, nggak cukup ternyata jangan. Jadi antum jadi orang baik aja nggak cukup. Terus watawasau bil haq. Harus ada upaya menjadi orang baik yang memperbaiki orang lain. Tapi saling memperbaiki. Watawasau itu dari kedua belah pihak. Kita ingatkan kawan kita, nanti kita lupa kawan kita ngingatkan kita. Seperti itu. Watawasau bis sabr. Yang terakhir ya memang kudu sabar. Kita itu kalau jadi orang baik banyak yang suka. Coba untuk jadi orang baik di masyarakat. Masya Allah, fulan. Tapi ketika antum naik levelnya menjadi orang yang memperbaiki, hilang baiknya antum. Antum dianggap ikut campur urusan orang. Ketika sahib antum nggak sholat, antum sholat, kata sahib antum, Masya Allah, fulan soleh. Tahu dari mana? Masya Allah, selalu adzan ke masjid. Tapi ketika antum sudah ngajak dia sholat, hilang solehnya antum, fulan, aduh ngurusin urusan orang. Subhanallah jamaah. Ya tadi watawasau bis sabr, kudu sabar antum. Dan ingat tugas mengingkari kemungkaran itu bukan tugas ustadz, tapi tugas setiap muslim. Kata Nabi SAW, man ro'a minkum mungkaron. Barang siapa umum, mau ustadz, mau orang biasa, dia melihat kemungkaran, dia rubah. Siapa aja. Terus terang yang datang ke masjid itu rata-rata orang baik.
Betul. Kayaknya betul Ustaz. Ya insyaallah ana berbaik sangka. Karena banyak orang yang nggak datang ke masjid. Nah, tugas antum menyampaikan kepada orang yang tidak datang ke masjid. Antum semua punya kawan, punya keluarga. Biasanya kadang-kala satu orang ngaji, alhamdulillah keluarganya belum. Nah, tugas antum bagaimana? Menyampaikan yang disampaikan Ustaz kepada keluarga. Tapi ana belum mampu Ustaz. Lu antum bukan disuruh ceramah. Cuma disuruh menyampaikan. Tahu namanya menyampaikan itu? Oh tadi Ustadz ngomong gini, selesai. Kalau kemudian dia tanya, kalau gini hukumnya apa? Wallahu a'lam, mana nggak tahu. Ya apa-apa, antum menyampaikan. Itu namanya menyampaikan. Bagaimana ketika jin mendengarkan Al-Quran, satu kali dia mendengarkan kajian Nabi SAW, Nabi bacain Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menceritakan di surat Al-Ahqaf ya, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin. Ini ada sekelompok jin, dikatakan jin itu dari jin Nasibin dari Yaman sana tadi. Mereka dengarkan Nabi SAW baca Quran, mereka perhatikan. Sekali mereka berjumpa dengan Nabi SAW, pulang menyampaikan kepada kaumnya. Apa yang didengar itu yang disampaikan. Jangan antum tambah-tambahin. Yang bermasalah ketika kita nyampaikan sesuatu yang kita nggak tahu, sudah itu sampaikan kepada keluarga. Maka ingat, ketika seorang mulai menyampaikan, antum harus bersabar. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada masalah dosa yang menempel sama kita, yang kita harus benar-benar berusaha untuk bertobat dan jangan menunda tobat. Kalau antum berbuat dosa hari ini, jangan nunggu besok tobatnya. Ketika datang malam hari, bertobatlah. Ketika berbuat dosa malam hari, jangan nunggu besoknya. Besok kayaknya insya Allah pas maghrib aku mau tobat. Jangan. Belum tentu antum umurnya sampai maghrib. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail, kata Nabi alaihi salatu wassalam, liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari itu tobat. Juga seperti itu, membentangkan tangannya di siang hari buat orang yang berbuat dosa di malam hari untuk tobat. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, Anas berkata, kita tahu generasi terbaik adalah generasi sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian generasi yang baik pula adalah generasi tabi'in. Siapa tabi'in itu jemaah? Nah, yang hidup di zaman sahabat. Belum. Nah, siapa yang mau jawab yang benar jawabannya? Yang belajar ke sahabat. Yang hidup bersama sahabat, mendengar ucapan sahabat, melihat perbuatan sahabat, walaupun kafir. Nah, berarti dia yang beriman, melihat sahabat, itu disebut tabi'in. Tapi beriman. Sebagaimana sahabat itu adalah yang hidup di masa Nabi SAW, melihat Nabi, beriman. Soalnya Abu Jahal juga sejaman sama Nabi SAW, melihat Nabi SAW, mendengar dari Nabi SAW. Dengar, Abu Jahal itu dengar Quran langsung dari Nabi SAW. Apakah kemudian jadi sahabat? Enggak. Barakallahu fikum. Anda kasih hadiah buat antum. Warisan, nanti bagi-bagi warisan antum. Iya. Ini Anas berkata kepada tabi'in. Anas sahabat. Dia mengatakan, innakum
la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi uyunikum minasy-sya'r. Kalian sesungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam pandangan kalian perbuatan itu dianggap kalian remeh, bahkan lebih remeh daripada, lebih kecil, lebih tipis daripada rambut. Inna kunna la na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sedangkan kami di masa sahabat, di masa hidupnya Nabi alaihi salatu wasallam menganggap perbuatan-perbuatan yang kalian anggap remeh itu termasuk dosa-dosa besar yang dapat menghancurkan manusia. Kalau itu di zamannya tabi'in, bagaimana dengan zamannya kita? Antum bisa melihat yang namanya pinjol itu dianggap tidak dosa. Emangnya nggak boleh pinjol, Ustaz? Boleh apa nggak boleh? Ya tergantung lah. Ribanya nggak boleh kan? Ribanya nggak boleh. Kita lihat di masyarakat yang namanya bank harian. Ada bank harian. Apa sebutnya sih? Bank keliling. Bank keliling. Bangling ya. Bangling. Iya, itu bank keliling. Masyarakat melakukan itu tanpa ada malu, tanpa ada merasa dosa. Orang kalau berbuat dosa itu malu loh. Makanya orang berbuat dosa itu sembunyi-sembunyi. Karena dia tahu yang aku lakukan dosa. Ini terang-terangan. Terang-terangan dia melakukan dosa itu. Dianggap kenapa? Aku ini membantu orang lain. Coba tanyakan kepada mereka, terbantu tidak? Iya, terbantu. Walaupun dipentung dari belakang. Itu yang terjadi. Artinya ada banyak ya. Kalau di zaman tabi'in aja Anas mengatakan itu. Bagaimana kalau Anas hidup di masa kita sekarang ini? Dalam kehidupan rumah tangga coba dilihat juga. Ada mungkin yang dianggap remeh, tapi boleh jadi itu mengantarkan ke neraka. Ahibati fillah. Ketika perang Uhud, umat Islam itu kalah. Iya. Awalnya menang, kemudian Allah kasih kekalahan. Meninggal dari para sahabat Nabi kira-kira 70 orang. Terluka banyak dari para sahabat, bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam termasuk yang terluka pada waktu itu. Penyebabnya apa? Nah, siapa yang mau jawab? Apa penyebabnya? Nah, melanggar perintah Nabi, melanggar larangan Nabi. Nabi SAW melarang mereka untuk turun. Mereka turun, Masya Allah. Kasihkan lagi. Iya, karena satu urusan aja. Satu larangan dilanggar atau satu perintah tadi yang tidak dilakukan sama mereka, akhirnya kalah. Padahal di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, ada aja. Gara-gara satu kesalahan, Allah berikan kekalahan itu. Maka jangan meremehkan dosa. Dan apa yang menimpa umat Islam sekarang? Saudara-saudara kita, kok nggak ditolong ya sama Allah di Palestina sana? Tiap hari kita dapat berita yang menyedihkan. Tiap hari jemaah.
Tapi sebagian kita sudah tidak mengikuti. Dia sibuk dengan berita dia. Yang dia sukai itu yang dia tonton. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, supaya kita tahu dosa itu punya efek samping yang buruk. Yang boleh jadi kita tidak merasa kalau kita sedang dihukum sama Allah. Contoh nih, teman antum bisa sehari baca 1 juz, antum nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Padahal kalau bicara waktu, sama waktunya. Kalau bicara kerjaan, kerjaannya sama, satu kantor sama Nadia Ustaz. Satu kantor. Tapi kenapa dia bisa baca Quran? Aku nggak bisa gitu. Apa penyebabnya? Ada ibu-ibu mungkin yang secara rumah tangga ada pembantu. Pembantunya bisa baca 1 juz, majikannya nggak bisa. Oh iya Ustaz, banyak urusan Ustaz. Yang pembantu urusannya apa? Antum bisa lihat ya. Kenapa itu terjadi? Sebagian orang itu dihukum tapi nggak merasa dihukum. Di antara dampak dosa itu terhalanginya seseorang dari berbuat kebaikan. 10 awal Dzulhijjah seharusnya berlomba-lomba dalam kebaikan, kita santai. Di waktu mustajab berdoa, orang berdoa, kita nggak doa. Ada apa sama kita? Tadi boleh jadi dosa-dosa kita. Makanya tatkala ada seorang yang datang kepada Hasan al-Basri atau Abdullah bin Mas'ud, ya, yang dia mengatakan, aku ini kepingin sholat malam. Aku sudah siapin air untuk berwudu. Semuanya sudah disiapin. Mungkin dulu orang alarmnya apa jemaah? Ayam. Bener loh jemaah. Ayam itu subhanallah. Usahakan antum piara ayam jemaah. Ana sempat piara ayam tapi karena ada yang nggak setuju, akhirnya dipindahkan ayamnya. Banyak orang-orang di perumahan itu udah nggak dengar lagi kokok ayam. Padahal ketika ayam berkokok dia melihat malaikat jemaah. Dan kita disuruh doa kalau dengar kokok ayam itu. Ayam berkokok tidak selalu melihat malaikat gitu. Tapi kalau dia lihat malaikat, dia berkokok. Makanya para ulama ketika ditanya, terus kita apa yang kita lakukan? Kan kita disuruh doa sama Nabi SAW. Ya doa aja, minta. Boleh jadi waktu itu dia melihat malaikat. Dia udah siapin semua, mungkin ayamnya juga disiapin. Tetap nggak bangun dia. Sebagian kita alarmnya pakai handphone sekarang. Dan keren alarm pakai handphone nih jemaah. Kita matiin, hidup lagi dia jemaah. Kita matiin, hidup lagi. Berantem sama kita sampai adzan subuh, nggak sholat akhirnya kita. Gara-gara alarm tuh padahal sudah keren alarmnya sekarang. Ketika orang ini tanya kepada Hasan al-Basri, apa kata Hasan al-Basri? Qayyadatka dzunubuka. Engkau itu sedang dihukum sama Allah. Kau dibelenggu sama dosa-dosamu gitu loh. Kita dibelenggu sama dosa-dosa kita. Tapi nggak merasa gitu loh. Jadi kekalahan umat Islam yang sekarang tadi, kita lihat umat Islam dibantai, padahal jumlah kita itu 2 miliar. Antum tahu berapa jumlah Yahudi? Nggak tahu. Coba antum lihat di HP antum. Coba anak kepintar. Coba dilihat. Berapa jumlah Yahudi yang di Israel sama yang di dunia? Ada yang dapat? Itu yang di Israel. Di Israel atau di dunia? Sekarang berapa? 15,7. Ada yang lebih tinggi?
Benar jemaah, ini kadang-kala yang 2019 ya, sekarang 2025. Berapa paling tinggi? 2025 20 juta. Anggap 25 juta. Bisa menghinakan 2 miliar. Bayangin. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan nanti kalian akan dikeroyok sama umat-umat itu. Sebagaimana orang kalau mau makan itu saling memanggil, ayo kita bantai, ayo kita habisi. Sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, awa min qillatin nahnu yawma ini. Kita dikeroyok, dihabisi, dihinakan itu karena jumlah kita sedikit. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bal antum yawma idzin katsir. Banyak jumlah kalian pada waktu itu. Dan kita lihat sekarang nih ya, 2 miliar menghadapi 20 juta. Nggak bisa berbuat apa. Oh iya Ustaz, mereka punya senjata. Pada waktu perang Badar, umat Islam itu jumlahnya 300 belasan. Musuhnya 1000. Yang naik kuda di umat Islam cuma 1, Al-Miqdad bin Aswad. Yang orang kafir 1000 orang dengan pasukan berkuda, dengan baju besi. Mereka datang untuk perang. Yang 300 ini datang untuk menghadang kafilah. Tapi kenapa Allah menangkan? Karena yang memenangkan itu memang Allah. Bukan karena jumlah, bukan karena persenjataan, sama sekali. Maka Allah katakan, iyansurkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah memenangkan kalian, tidak ada yang bisa ngalahkan kalian. Nggak ada. Wa iyakhdhulkum. Tapi kalau Allah mau menghinakan kalian, Allah al-khudlan itu nggak ditolong. Kalau Allah tidak menolong kalian, faman yansurukum min ba'di. Siapa yang akan nolong kalian? Siapa? Makanya kemarin ada sebuah pertanyaan dari jamaah di Australia. Dia mengatakan di sana itu banyak demonstrasi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Israel. Ya, yang demo ya non muslim, muslim Ustaz. Ikut macam-macam. Gimana sih? Apakah boleh kita ikut? Ana sampaikan. Kenapa saudara-saudara kita dibantai sama Israel? Bukankah mereka umat Islam? Bukankah mereka di atas kebenaran? Bukankah Allah berjanji akan menolong? Kenapa Allah nggak menolong kita? Kita perlu introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita penyebab saudara-saudara kita dibantai. Tapi tadi kita ini nggak sadar. Kita berpikir dengan seperti itu kita membela saudara kita. Enggak. Nabi SAW mengatakan, idza tabaya'tum bil'ina wa raditum biz-zara wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu. Kalau sistem jual beli kalian riba yang terselubung, dan kita tahu Yahudi itu mengkaji Al-Quran, dia tahu bahwa umat Islam ini selama ini menang karena Allah menolong mereka. Bagaimana Allah tidak menolong umat Islam? Dan mereka tahu. Awal-awal yang melariskan riba ini siapa? Yahudi. Dan mereka dilaknat. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa aklihimur riba wa qad nuhu anhu. Mereka makan riba dan sudah dilarang. Akhirnya mereka dilaknat sama Allah SWT.
Mereka dibinasakan. Allah nggak nolong Yahudi. Mereka adalah umatnya Nabi Musa pada waktu itu. Nggak ditolong sama Allah Azza wa Jalla ketika mereka melakukan pelanggaran. Dan mereka ingin itu terjadi sama umat Islam. Bagaimana umat Islam makan riba sehingga Allah tidak nolong. Dan itu yang terjadi sekarang. Kalau sistem kalian riba yang terselubung, orang kalau sudah riba ini berarti cinta dunia. Kalian sibuk dengan pertanian kalian, dengan peternakan kalian. Semua ingin mengamankan posisi duniawi. Dan kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian dzullan. Ingat yang menimpakan siapa? Allah, bukan Israel. Oh, tapi Israel kan salah. Iya. Israel itu, kalau antum tahu, nabi mereka bunuh. Kok bayi-bayi? Nabi. Mereka bunuh Nabi Yahya. Mereka bunuh Nabi Zakaria. Dibunuh Nabi itu. Mereka gak suka sama nabinya, dibunuh sama mereka. Maka kalau mereka melakukan itu sekarang, wajar. Memang seperti itu kerjaan mereka. Kitanya yang gak wajar membiarkan itu terjadi. Kita yang gak wajar. Gara-gara tadi dosa kita. La yanzi'u. Allah gak akan cabut kehinaan itu. Gak akan dicabut sama Allah. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka ini usaha kita kembali kepada agama. Baik. Di antara bentuk kembali kepada agama, yang kadangkala kita sudah merasa kembali kepada agama, tapi belum. Nabi SAW mengatakan, La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian gak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau nggak aku kasih amalan yang kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Apa kata Nabi SAW? Afshus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ana mau tanya sekarang. Nah, antum yang baju kotak-kotak. Iya. Antum kenal sama ini kanan antum? Iya. Yang di kiri? Kenapa nggak kenal? Oh, tadi sudah ngaji. Yang depan? Enggak juga kan? Taib, Anda mau tanya sama yang lain. Antum baju putih. Iya, kenal sama yang di kiri antum. Yang di kanan? Oh, kenal juga. Oh, alhamdulillah, insyaallah. Yang pakai baju putih? Nah, kenal sama yang kanan antum? Kenapa nggak kenalan? Tuh jamaah, tolong antum kalau datang kajian, salam sama sebelah antum. Jangan mengatakan bid'ah. Apanya bid'ah? Assalamualaikum sama dia. Memang baru ketemu sama dia. Salaman, tanya dari mana. Ini termasuk kembali ke agama. Kalau yang kecil-kecil kita nggak amalkan. Sebagian kita datang kajian tapi merasa sendirian dia jamaah. Lah kanannya apa, lah kirinya apa. Emak-emak juga kayak gitu kadang-kala. Mereka yang kenal satu geng aja. Kumpul di situ udah merasa yang paling soleha kayaknya sudah. Tapi sekarang antum kenalan dulu baru ana lanjutkan kajian. Ya, yang belum kenal tolong kenal dengan yang kanan, yang belum kenal. Tafadhol. Salam, assalamualaikum. Antum ketika salaman dosa-dosa itu berguguran jemaah. Ibu-ibu sudah kenalan? Nah, kadang-kadang tetap aja nggak mau kenal, udah disuruh. Jaib. Tolong ya. Dan itu lakukan setiap ketemu saudaranya, setiap berjumpa sama saudara. Katakan assalamualaikum. Jangan karena kenal baru assalamualaikum. Atau memang duduknya karena sudah kenal. Maka nanti yang satu kelompok mai 2-3 orang ketika datang kajian mencap.
supaya antum dapat saudara baru. Dapat saudara baru. Jadi sambil nunggu ustadz datang, antum silakan ngobrol ahlan wa sahlan, tanya sama dia. Baik jamaah, kembali kepada dosa. Tadi Allah tidak akan mencabut dosa itu sampai kita kembali kepada agama kita. Kemudian di antara dampak buruk dosa itu, kita nggak bisa mencerna ilmu, atau nggak bisa belajar ilmu. Orang bisa datang pengajian, ketika kajian bisa nyatet, bisa faham, ini tidur. Kenapa seperti itu? Loh, ada jemaah. Pulang orang itu dapat ilmu, kita dapat apa? Tapi dapat berkahnya loh saya. Insya Allah yang datang kajian itu tidur-tiduran pun masih dapat berkahnya jemaah. Akan dikatakan kumu maghfuran lakum, kalian silahkan bangkit dalam kondisi diampuni dosanya. Tapi antum terhalang dari ilmu. Ada orang yang memang niat nuntut ilmu pun enggak. Itu boleh jadi karena dosa. Kadangkala tetangga masjid, ada pengajian di masjid yang enggak pernah datang, sibuk. Ketika antum nonton handphone mungkin, ketika ada kajian ustadz dilewatin, antum bisa lihat kajian ustadz, enggak lah, boleh jadi karena dosa. Tapi kalau enggak bermanfaat, yang cuma ketawa-ketawa ini itu, wah, maka antum lihat boleh jadi karena dosa. Allah Azza wa Jalla mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan kasih ilmu sama kalian. Allah akan kasih ilmu. Kemudian kita ingat Imam Syafi'i ya, ketika dia mengatakan kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Aku pernah ngeluh sama Waki, aku kok susah belajar ya, hafalan cepat hilang. Sebagian kita itu mungkin ngelihat ya, orang lain sudah hafal juz amma, anak umur 60 tahun nggak sampai juz amma. Ya kan nggak wajib Ustaz. Loh iya, kita bukan bicara wajib, kita bicara mencari sebuah kemuliaan dan kehormatan. Orang nanti di akhirat itu akan disuruh baca Quran. Kalau antum punya Quran, baca Quran, suruh baca. Derajatmu itu di akhir ayat yang kau baca. Ada orang susah Ustaz, anak itu ya Allah susah menghafal Ustaz. Ya sudah, tinggalkan maksiat. Enggak Ustaz, jangan suudzon sama anak. Anak memang karena sudah tua. Loh subhanallah jemaah. Ada perempuan umur 60 tahun baru mulai menghafal Quran. Umur 63 sudah hafal 30 juz. Kok bisa dia? Lalu antum mengatakan anak sudah tua, sudah nggak mungkin. Terus alasan itu kita buat agar kita tidak mendapatkan kehormatan itu. Jangan lagi dilakukan. Berusaha, boleh jadi memang karena dosa-dosa kita. Waktu kita sama orang 24 jam. Makanya kadang-kala MC mengatakan ya untuk mempersingkat waktu, nggak ada waktu bisa dipersingkat gitu. 24 jam jadi 23 jam gitu, nggak ada. Tetap segitu waktu itu jemaah. Ya tetap waktu itu seperti itu. Pakai tadi kalau antum mengatakan enggak, waktunya dia berkah, waktunya kita nggak berkah. Itu masalah. Dan penyebabnya dosa. Ada dosa yang kita lakukan. Kemudian di antara dampak buruk dosa ini, dihalangi dari rizki. Gimana sih Ustadz ini? Ana lihat orang-orang tetangga ana sholat enggak, tapi fulus. Ana yang soft pertama Ustadz, Allahu Akbar.
besok nggak tahu mau makan apa. Ingat, rizki itu pada hakikatnya yang bermanfaat buat kita. Ada orang uangnya banyak, tapi nggak bermanfaat buat dia. Jadi azab buat dia. Makanya ketika Nabi SAW berbicara tentang harta, manusia mengatakan mali, mali. Manusia mengatakan hartaku, hartaku ya. Lalu Nabi SAW mengatakan hartamu itu yang kau makan, itu milikmu. Kemudian jadi kotor. Yang kau pakai, kemudian sampai usang. Jadi dipakai sampai usang. Tapi kalau dipakai, ditaruh, ya disimpan, belum tentu milikmu. Boleh jadi milik anaknya, boleh jadi milik ahli waris. Dan yang kau sodakohkan. Adapun sisanya, fatarikuhu linnas, punya orang. Maka tadi ada orang yang dihalangi dari rizki gara-gara dosa. Nggak bisa memanfaatkan rizkinya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal fulus banyak. Seharusnya dia bisa punya rumah di surga. Tapi nggak punya juga. Ternyata uangnya dibelikan untuk kemewahan yang kurang berguna sama dia. Ada lagi yang mungkin beli tas. Yang biasa beli tas siapa? Tunggu jamaah. Iya, yang biasa beli tas ibu-ibu. Tolong kalau beli tas baru, kalau punya yang baru, yang lama, dikeluarin. Itu jadi rizki. Karena yang dikeluarkan itu yang jadi milik dia. Kalau yang dia pakai, dia simpen, belum tentu milik dia. Tahu-tahu milik ahli warisnya. Nah, sayang gitu. Engkau nggak punya apa-apa. Yang kau sedekahkan biasanya yang jelek-jelek. Ya, kebanyakan kita itu kalau sudah jelek, bismillah sudah. Bagikan kata dia. Loh, tolong. Tadi rizki, dia halangi dari rizki gara-gara dosa yang kita lakukan. Sehingga kita tidak dapat manfaat dari harta yang kita miliki. Atau boleh jadi seret rizkinya memang. Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi dari semua masalah dia. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekarang ini di negeri kita sedang terjadi badai PHK. Nggak sebanyak waktu COVID sih. Tapi banyak yang di PHK. Apa solusinya? Ya bertakwa kepada Allah. Pintu rizki itu bukan hanya bekerja. Kita ini memang sejak SD itu diajarin untuk rajin belajar, untuk nurut, sampai SMP, SMA, kuliah, tujuannya jadi apa? Jadi pegawai. Jadi disekolahkan untuk jadi pekerja. Jadi pendidikan itu untuk mencukupi kebutuhan tempat-tempat kerja ini, industri. Pintu rizki itu bukan hanya bekerja. Ada banyak pintu rizki. Di antara pintu rizki yang paling utama tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah, ya. Kemudian memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, banyakin aja istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha dikerjakan. Usaha itu tadi nggak harus kerja sama orang. Boleh jadi antum usaha sendiri. Ana seneng banget tadi ketika lewat sini. Kanan kiri jualan semua ana ngomong. Ini suaranya sampai nggak ke mereka? Hah? Sampai keluar? Oh alhamdulillah gitu ya. Ya usahakan jangan sampai yang di sana nggak dengar kajian gitu loh. Cuma ngitung fulus doang dia. Yang dikhawatirkan mereka nunggu ini kok nggak bubar-bubar kajian. Baru jadi fulus tuh kalau bubar gitu kan, seperti itu.
Maka alhamdulillah kalau mereka dengar, semoga buat jadi manfaat buat mereka juga. Tadi pintu rezeki itu banyak, di antaranya adalah memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dampak buruk dari dosa itu adalah ruwet urusan. Rumit. Dipersulit urusan kita. Jadi ketika antum melihat kok sulit, ya sudahlah, antum hamparkan sejadah, antum duduk istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala sebagian kita itu ketika rumit urusannya, ketika dikasih penyakit yang nggak kunjung sembuh, dia langsung mengatakan, anak pernah dengar Ustadz menyampaikan bahwa musibah turun itu salah satunya untuk mengangkat derajat. Sepertinya derajat anak mau diangkat sama Allah. Oh, ya, ini orang merasa aman dari azab Allah itu dosa besar, jemaah. Dosa besar. Makanya ketika antum melihat orang lain kena musibah, dipersulit urusannya, di sini kita berbaik sangka sama orang itu. Kalau kelihatannya orang itu memang orang baik, ya, antum datang kepada dia, semoga Allah angkat derajat antum dan dihapuskan dosa-dosa antum. Jangan datang kepada dia, antum kayaknya banyak dosanya. Kalau orang lain berbaik sangka, kalau sama kita, kita perlu berburuk sangka. Kemudian orang kalau banyak berbuat dosa, hatinya jadi gelap. Dia nggak tahu yang ma'ruf dan nggak tahu lagi sama yang mungkar. Semua dia anggap sama. Karena dia hidup mengikuti nafsunya. Hatinya tertutup. Ada nokta hitam yang membuat hatinya tertutup. Bahkan ada hati yang seperti gelas yang dibalik. Antum kalau datangkan satu mobil tangki untuk memasukkan air ke sini, kira-kira setelah berapa mobil tangki air akan masuk? Sampai kiamat nggak masuk. Karena dia kebalik. Nggak ada. Hati itu kalau terus kita berbuat dosa, awalnya hitam-hitam, bisa hati itu kebalik. Sehingga tadi ustadz didatangkan, sejuta ustadz didatangkan, nggak akan dengar. Maka jangan sampai hati kita ditimpa kegelapan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempersulit hidayah untuk masuk dan mempersulit ketaatan buat diri kita. Dan dosa itu melahirkan dosa, sebagaimana ketaatan melahirkan ketaatan. Antum kalau sudah berbuat ketaatannya, insya Allah terus akan taat lagi. Ketika antum di rumah, karena sekarang ana lihat godaan di rumah itu jauh lebih besar daripada di jalanan. Ya boleh jadi ungkapan ana salah. Karena antum di rumah itu dengan adanya handphone sekarang, bisa ke jalanan, bahkan bisa nyebrang pulau, nyebrang benua, antum di rumah. Kalau dulu orang mau berbuat maksiat itu keluar rumah, dulu ada istilahnya cuci mata. Nah, apa? Hah? JJS. Oh, JJS. Sekarang masih ada? Iya, jalan-jalan sore momennya tadi kan. Ada JJP. Jalan pagi. Nah, iya, anak pernah jalan-jalan sekali jamaah sama istri sama anak-anak. Anak-anak minta ke alun-alun di Jember lah. Mana kita dari Jember, masa Bandung? Anak ngomong sama istri anak, ini terakhir kali sudah. Kenapa? Kayaknya anak banyak dosa di sini. Iya, anak ngomong enggak sudah. Banyak yang nggak boleh dipandang. Sedangkan kita disuruh menghindari tempat-tempat fitnah gitu ya. Jangan antum karena sudah hafal juz amma, anak mau nyoba. Mau nyoba iman anak, ada jemaah. Jangan.
Jangan, udah pokoknya hindari tempat-tempat kita berbuat dosa. Ketika antum di sana suntuk ya, kemudian ajakan berbuat dosa banyak, berangkat ke masjid, datang ke rumah Allah. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang masjidnya tutup juga. Ini mungkin anak usul kepada teman-teman yang ngurus masjid. Diadakan di masjid itu ruangan yang selalu terbuka. Enggak harus dibuka semuanya. Enggak. Tapi ada area yang di situ orang bisa sholat, di situ orang bisa iktikaf mungkin, mau duduk di sana, mau ngaji, disediakan Al-Quran, ya, disediakan buku-buku. Dan kok bisa semua masjid seperti itu? Diadakan memang ruang yang selalu terbuka. Sehingga ini bentuk kita mengajak umat Islam untuk kembali ke agama dan kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Ada pertanyaan enggak? Kayaknya nggak ada yang tanya. Alhamdulillah. Nah, Anda lihat nggak ada kertas? Ada satu pertanyaan langsung, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang di Ustaz. Saya menanya tadi, saya kalau nggak salah menyimak kata Ustaz tadi ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu syirik. Nah, kalau misalnya kita melakukan kesyirikan, terus kita bertobat dan tidak mengulanginya lagi sampai kita meninggal dunia, apakah masih ada harapan untuk? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan jamaah selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum. Ibu. Ustaz. Sebenarnya saya malu menyampaikan. Ada yang mengganjal dan sepertinya sampai sekarang saya masih merasa ketakutan dengan apa yang saya lakukan. Begini Ustaz, 2 hari yang lalu pulang kerja, saya diajak teman nonton film Mission Impossible di bioskop. Lalu saya berpikir, ya udahlah malam ini, karena kan 10 hari Dzulhijjah itu pada siang hari. Tapi saya jadi takut Ustaz, apakah itu termasuk dosa maksiat? Bagaimana saya cara menebus tobatnya? Apakah ada sholat yang harus saya kerjakan? Ustaz. Barakallahu fikum. Siap, ini pertanyaan kedua ya. Ana jawab sebentar lagi. Ada pertanyaan pertama dari ikhwan, karena kayaknya memang karena pengurusnya ini perempuan, yang dikasih mic itu mak-mak. Jadi bapak-bapak nggak dikasih mic. Ya, pertanyaan yang pertama tadi ada pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan dosa syirik. Syirik itu kan tidak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Kalau ada yang menyebutkan Allah nggak akan ampuni. Selain dosa syirik Allah ampuni. Maksudnya kalau orang itu mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Ada ayat lain yang mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa buat orang yang bertobat. Jadi apabila seorang melakukan kesyirikan, dan kita tahu yang namanya Umar bin Khattab itu dulu pelaku syirik. Umar bin Khattab bukan hanya pelaku syirik, bahkan ingin membunuh Nabi SAW, ingin berbuat jahat kepada umat Islam. Tapi ketika bertobat, Umar bisa menjadi orang nomor 2. Bahkan mengalahkan Uthman bin Affan, mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Jadi taubat itu menghapuskan yang lalu, walaupun dosa syirik. Tapi yang tadi dibicarakan, kalau orang yang melakukan syirik dan mati dalam kondisi melakukan syirik, itu yang tidak ada ampunan buat dia. Asalkan tadi orang ini hendak bertobat dengan taubatan nasuha ya. Taubat nasuha itu adalah taubat yang memenuhi syarat dan ketentuannya. Dia meninggalkan dosa itu, kemudian dia menyesali tadi dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan kalau ternyata ada orang-orang yang dia ajak dulu melakukan kesyirikan, ya dia perlu juga untuk mengajak mereka. Karena boleh jadi ada orang melakukan kesyirikan gara-gara kita. Maka kita perlu ajak orang-orang itu untuk, ana minta maaf dulu, ana ngajak antum salah gitu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu dulu. Itu yang nonton belum
Jawab. Nah, baik, berkaitan dengan pertanyaan kedua tadi. Ya memang Anda tadi sampaikan bahwasanya 10 awal Dzulhijjah ini dianggap biasa. Dianggap tidak istimewa. Karena memang boleh jadi penyebab pertamanya kecintaan kepada dunia. Karena orang kalau sudah cinta sama dunia, seperti kejadian perang Uhud itu, kenapa kok sahabat turun dari bukit pemanah itu? Allah Azza wa Jalla mengatakan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia. Itu disebutkan kepada generasi terbaik umat ini, apalagi kepada kita. Maka kalau tadi ya, di 10 malam-malam atau di 10 ini, kalau bicara 10 awal Dzulhijjah itu bukan cuma siangnya ya, siang dan malamnya. Siang dan malamnya. Ketika dikatakan hari, itu malamnya masuk. Kalau dikatakan malam, biasanya hanya malamnya saja. Seperti Lailatul Qadar, itu malamnya. Karena memang Allah menyebutkan sampai terbitnya fajar gitu ya. Taib. Yang pertama berkaitan dengan nonton jemaah. Tempat yang dituju itu tempatnya orang-orang baik? Enggak. Di tempat itu apa saja dosa yang biasa dilakukan? Bercampur laki perempuan ya. Orang bawa pacarnya, orang berbuat maksiat di sana. Itu dari sisi tempatnya. Kemudian yang ditonton itu kira-kira kalau habis nonton film itu semangat sholat tahajudnya. Ana sejak nonton Mission Impossible, alhamdulillah saat sekarang tahajud 11 rakaat saat ya. Kemudian puasa sunnah, semangat saat ya. Nggak ada jemaah. Ya Allah jemaah ya. Kita itu memang suka dibohongin. Itu film bohong nggak? Tapi orang seneng. Apalagi drama Korea itu. Orang-orang sampai nangis-nangis. Ya Allah, dibohongin antum. Nggak apa-apa dibohongin gitu deh. Coba dibohongin sama suaminya. Oh, jangan. Soal itu. Dia dibohongin orang mau. Jadi kadangkala yang terjadi di masyarakat ini, kita kecintaan kepada dunia. Maka kalau bicara bagaimana ya, kita yang sudah mensia-siakan 10 awal Dzulhijjah ini dengan melakukan perbuatan dosa, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, yang memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, menggantinya dengan memperbanyak baca Al-Quran ya. Semoga di hari yang tersisa ini, tinggal 6 hari ini, kita bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pagi ini di Instagram saya lihat terjadi statement dari Ustaz Khalid Basalamah dengan Adi Hidayat tuh dimunculkan gitu. Jadi gini, menurut Ustaz Khalid Basalamah, setelah sholat Id itu tidak ada sholat Jumat, seandainya 10 Juli jatuh pada hari Jumat. Sementara menurut Ustaz Khalid Hidayat, kalau sholat Id itu kan sunnah, sementara sholat Jumat itu wajib. Jadi sholat Jumat itu tidak boleh ditinggalkan. Sebenarnya yang benar yang mana Ustaz ya? Nah, barakallahu fi. Ya alhamdulillah ya. Jadi memang sekarang ini dengan adanya media, orang itu dapat ilmu dari mana saja. Kalau dulu orang awam itu apabila dia muqallid, dia muqallid kepada ya ustadznya aja yang di sana. Mamanya di masjid ini dia punya ustadz yang ngajar, ya sudah dia cuma dengar dari ustadznya, mungkin dengar dari ada ustadz di musola. Tapi kalau sekarang ini yang kita dengar dari semua orang. Sampai kadang-kala kita ini jadi penengah. Melihat ini kayaknya nggak benar ya, jangan yang benar. Allahu Akbar. Iya. Berkaitan dengan apabila hari Id bergabung dengan hari Jumat,
Jadi yang pertama ada dua pendapat para ulama ya. Pendapat yang pertama, kalau sudah sholat id itu nggak perlu Jumat wala zuhur. Supaya antum tahu. Pendapat ini ya. Pendapat. Tapi pendapat yang kedua, tetap wajib sholat zuhur. Wajib sholat zuhur. Dan itu kayaknya pendapat yang lebih kuat ya, yang mengatakan tetap wajib sholat zuhur. Bagaimana dengan sholat Jumat? Nabi SAW menyebutkan bahwasanya barang siapa yang sholat id nggak perlu sholat Jumat. Kata Nabi, wa inna mujmi'un, tapi kami tetap mengadakan sholat Jumat. Nabi SAW tetap mengadakan sholat Jumat, tapi Nabi memberikan keuzur kepada mereka. Jadi dulu di Masjid Nabawi, di kota Madinah, sholat Jumat itu hanya di Masjid Nabawi. Jadi di tiap kampung itu kan ada musola gitu ya. Mereka Jumatan semuanya menyatu ke sana. Nabi SAW mengatakan yang sudah sholat Jumat nggak wajib dia untuk sholat Jumat, tapi tetap sholat duhur yang adakan di musolanya sholat duhur ya seperti itu. Tapi Nabi mengatakan alaihissalam, kami tetap mengadakan sholat Jumat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau tadi dikatakan ada perbedaan pendapat, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang wajib itu adalah sholat zuhur ya, sholat zuhur. Walaupun ada pendapat yang mengatakan nggak sholat zuhur, sudah mencukupi itu dengan sholat id, itu menggantikan Jumat. Jumat itu kan menggantikan zuhur gitu loh. Akhirnya nggak perlu sholat zuhur. Ada yang berpendapat seperti itu. Cuma yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab ya, boleh jadi pendapat ini nanti ada yang membantah. Ya biasa memang ada khilaf di antara para ulama, tapi yang jelas yang nggak sholat id berarti wajib sholat Jumat. Yang tidak sholat id wajib sholat Jumat. Yang sudah sholat id silahkan yang mau sholat Jumat. Tapi masjid-masjid yang biasa mengadakan sholat Jumat ya tetap mengadakan sholat Jumat. Tetap sholat Jumat. Dalam artian ada orang-orang yang mungkin tadi nggak ikut sholat id gitu loh, sehingga dia tetap bisa sholat Jumatan gitu. Kalau ternyata nggak ada yang Jumatan, Anda mau sholat di mana gitu, seperti itu. Padahal dia tadi sholat nggak sholat id ya. Dan sholat id ini hukumnya ada yang mengatakan fardu kifayah ya, ada yang mengatakan kalau dikatakan sunnah. Wallahu alam, ana lupa bagaimana perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi yang jelas apabila dia sholat id, dia nggak harus sholat Jumat. Namun Nabi SAW tetap mengadakan Jumatan, dan masjid-masjid yang biasanya Jumatan silahkan tetap mengadakan sholat Jumat. Dan antum yang mau ikut Jumatan tetap ikut Jumatan. Dalam artian antum ngelihat di sini ada Jumatan, anak kayaknya enggak lah, anak mau sholat duhur aja, enggak apa-apa. Tapi kalau antum mau ikut Jumatan, tafadhol. Hadza wallahu alam bishawab ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustaz lainnya tentang urusan itu. Itu yang anda ketahui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.